Ada cerita, mungkin Al-Fagir ulang sedikit, yang waktu itu Al-Fagir ngisi acara di Cijo Hollande. Jadi dulu ada namanya Habib Abu Bakar Al-Idrus yang pernah menurunkan hujan susu di kota Aden, ibu kotanya kota Yaman. Beliau punya abah namanya Habib Abdullah Al-Idrus, datuknya Habaib yang bangsanya Al-Idrus. Jadi kalau ada Habib bangsa Al-Idrus, nah itu datuknya namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Ada di Kuningan Habib Rifki Al-Idrus. Itu yang pertama kali dinamakan Al-Idrus, itu namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Maka dinamakan Habib Abdullah Al-Idrus Al-Kubro. Artinya beliau yang pertama kali dinamakan Al-Idrus. Beliau ini punya anak namanya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar ini itu diminta untuk dakwah. Tapi Habib Abdullah ini tahu, orang kalau pengen berdakwah ngajak orang, yang pertama kali harus diperhatikan tuh hati. Jangan sampai kita ngajak orang kepada kebaikan, kita merendahkan dia yang bermaksiat. Maka nggak bakal masuk omongan kita. Sehingga bagaimana caranya? Dites hatinya. Kata abahnya kepada anaknya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, cari orang di dunia ini, makhluk Allah yang paling hina dan melebihi dirimu. Baik, cari. Ketemu orang yang sukanya berzina. Ditangkap. Di saat akan dibawa ke rumah abahnya, ingat, ini orang berzina. Tapi kalau dia sebelum meninggal dia bertobat sama Allah, dan saya yang saat ini berbuat baik, sebelum meninggal saya berbuat maksiat, maka dia lebih mulia daripada saya. Dilepas. Cari lagi. Orang yang kedua, makhluk Allah yang kedua, ketemu orang yang sukanya itu mabuk, berjudi. Tanggap. Di saat akan dibawa ke rumah abahnya, ingat lagi. Ini orang mabuk, ini orang berjudi. Tapi kalau dia sebelum meninggal dunia bertobat sama Allah, dan saya yang hari ini berbuat ketaatan, sebelum meninggal saya bermaksiat, maka dia lebih mulia daripada saya. Dilepas lagi. Akhirnya sudah mulai putus asa, siapa ya? Akhirnya melihat seekor anjing yang kumuh yang berada di tengah-tengah sampah. Lalu anjing ini mau dibawa. Di saat mau dibawa, ingat lagi. Ini anjing kalau mati nggak ada hisapnya. Dia langsung dileburkan jadi debu. Tapi saya, kalau saya banyak dosanya, saya dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka anjing ini lebih mulia daripada saya. Karena dia tidak disiksa, sedangkan saya disiksa. Maka nggak jadi anjing ini dibawa. Akhirnya pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah abahnya tanya, wahai Abu Bakar, mana makhluk Allah yang lebih rendah daripada dirimu? Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai ayahku, tidak ada makhluk Allah yang paling rendah di muka bumi ini melainkan diri saya sendiri. Kata abahnya Habib Abdullah, sekarang kamu sudah boleh untuk berdakwah. Jadi tesnya itu harus betul-betul menjaga hatinya. Nah, jadi itu yang pernah Al-Fagir sampaikan, cara menjaga hati itu adalah jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Itu aja. Kata Imam Ghazali, kalau engkau lihat orang kafir, maka lihatlah, mungkin saat ini dia kafir, sebelum meninggal dunia dia masuk Islam, maka dia lebih mulia daripada dirimu yang saat ini engkau Islam, tapi akhir hidupmu ternyata kamu menjadi orang yang keluar daripada agama Islam. Kalau kita melihat orang yang ahli maksiat, maka katakan kepada dirimu, dia saat ini bermaksiat, tapi kalau sebelum meninggal dunia diberi hidayah taufik, kemudian kamu yang saat ini melakukan kebaikan, akhir hidupmu maksiat, maka dia lebih mulia daripada dirimu. Jadi ya, kalau kita pengen hidup, kata Ustaz Gabah Harun, nyaman duduk di lingkungan teman siapapun, caranya jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Sehingga duduk sama siapapun enak. Ada orang mau duduk tuh harus sama yang sependapat. Mau duduk sama orang yang dia anggap enjoy sama dia. Kalau dia merasa nggak enjoy, nggak senang sama orang ini, nggak mau duduk. Nah, ini berarti hati kita sudah kotor. Hati kita sudah kemasukan sombong. Hati kita sudah mulai rusak. Kembalikan hati menjadi bersih dengan kita tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab.